Nah, ya anak ibu, mana yang punya tangan angkat ke atas. Kita nyanyi kepala pundak ya. Kepala pundak, kepala hati, kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, kepala pundak, lutut dan kaki. Mata telinga digoyang-goyang, yang digoyang-goyang, 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 yang digoyang-goyang, yang digoyang-goyang, digoyangkan. Badannya bergoyang-goyang, kadang menggelepas. Gosing, tekotek, gosing, tekotek, gosing, gosing, gosing. Gosing, tekotek, gosing, tekotek, gosing, gosing, gosing. Anak ayam gosing. Nah, kalau sudah siap, ada aturannya. Kalau kita sudah berada di tempat itu, Pak Tania, Pak Taninya menyuruh kita membagi makan kambing. Kita ambil, kita tak boleh mana-mana. Makanya sampahnya dikumpulkan pipis ya, mau pipis-pipis aja dulu. Mama, itu yang gendut. Ini. Aku dapat aja, aku dapat aja. Itu? Iya, Abang Andin di depan. Belakang. Sini dulu. Lomba dia tuh lomba burung. Ayo. Lombanya dia ya. Wow. Kira. Itu yang kecil. Yang baju oranye mundur ke belakang. Suaranya dengarkan. Sayur apa ada yang ada di sini? Kita belum tahu ya, nanti kita lihat ya Nak ya. Ada yang tahu kebun apa? Ada. Terus apa lagi namanya ini tempatnya? Kebun sayuran. Apa lagi? Oke sudah. Ya sebelum itu kita mau keliling dulu jalan-jalan lihat perkebunannya ya Nak ya. Ada kebun apa saja nanti ditanya. Yang berani hebat. Kami berani. Sekarang kita mulai jalan ya. Ini dulu ya. Nah, ini tanamannya masih kecil. Ini kampung ini. Abu apa? Ibu. Ayo. Ya, Ibu. Ya, pelan-pelan lagi. Ayo, kebun sayuran. Si anak cabut satu. Ibu. Halo, dengar ibu lagi. Kayak kita minta untuk minta sama ibu ya. Dulu di sana.
dulu, dudukan situ. Situ lagi nih. Cari yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Yang tinggi. Ya, yang tinggi. Dari bawah, dari bawah. Cabutnya dari bawah. Nah, gini aja. Nah, coba cabut anak ibu cabut. Dari Satu bawah, aja dari bawah. Satu biji aja. Dari bawah. Ah, Yang tarik tinggi nih, ya. Tarik lah. Pelan-pelan. Kami sayur kangkung, bukan sayur kambing. Amis nih. Panen kata bapaknya anak ayah pagi-pagi. Iya bayangin. Lima. Dah. Baterainya habis. Lagi basah nih. Siapa lagi? Siapa lagi, Bu? Gabung lagi, masuk aja. Baris dua-dua. Ayo sayang. Ini. Nih, kesini payah. Aduh, kesini payah. Untuk kami yang satu. Kambing yang satu ya, ya, nak. Kambingnya tidak ditaruh di ujung. Tuh kambing cuci. Berani ya, aduh, Lagi kasih. Saring tangannya. Oke lah ya. Nah, anak ibu kalau mau pulang boleh pulang. Kalau mau makan Nak makan. di mana ada ya? Ada Oh ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Angga Raihan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 sekaligus sebagai pemateri, yang dimana kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai kunjungan lapangan karya wisata. Dan juga di sini ada Angkasa, Sela, Lestari, Alfa Apriliani, termasuk saya Muhammad Angga Raihan, Reni Agustin, dan Nurfadmi Pardila sebagai anggota yang akan memaparkan materi. Yang pertama yaitu ada pengertian kunjungan lapangan dan karya wisata. Kunjungan lapangan dan karya wisata merupakan media yang penting dalam proses pendidikan orang dewasa. Keduanya merupakan kunjungan terencana ke suatu tempat di luar kelas atau ke tempat pertemuan organisasi atau perkumpulan. Kunjungan lapangan atau karya wisata juga adalah suatu perjalanan sekolah atau studi lapangan yang dilakukan oleh guru dan peserta didiknya
untuk melihat langsung objek yang akan dikunjungi agar anak-anak merasakan pengalaman nyata. Karya wisata biasanya berhubungan dengan kegiatan mengunjungi beberapa tempat-tempat yang menarik dan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kunjungan lapangan. Kegiatan kunjungan lapangan diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dan mahasiswa melakukan pengamatan yang sesuai dengan topik pembelajaran dalam situasi nyata di lapangan. Kunjungan lapangan merupakan kegiatan siswa ke tempat khusus untuk tujuan khusus. Tujuan tersebut yaitu untuk mengamati situasi, mengamati kegiatan atau praktik, atau membawa kelompok menemui seseorang, kelompok atau objek yang tidak dapat dibawa ke kelas atau tempat. Karya wisata dan kunjungan lapangan pada intinya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat mempengaruhi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu keuntungan dan kelemahan kunjungan lapangan dan karya wisata. Di keuntungan dari kunjungan lapangan dan karya wisata ada 7 macam, yaitu yang pertama, karya wisata dan kunjungan lapangan memberi kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman dan informasi baru. Yang kedua, benda-benda dapat diamati secara langsung dalam bentuk aslinya. Yang ketiga, 3 dimensi, warna alami dan gerakan-gerakan dapat diamati. Yang keempat, minat dan ketelitian pengamatan anggota dapat ditumbuhkan. Yang kelima, ada kesempatan dapat diberikan kepada peserta untuk belajar sambil bekerja. Yang keenam, prosedur dapat diamati dan dialami dan nantinya dapat diterapkan oleh peserta. Yang ketujuh, karya wisata dan kunjungan lapangan memberi kesempatan kepada peserta untuk menggabungkan sekolah atau kegiatan organisasi dengan kehidupan masyarakat. Berikut di sini ada elemen-elemen konkret dan realistis yang tidak didapatkan di kelas atau di tempat pertemuan biasa mungkin dapat diperoleh. Ada 4, yaitu pertama, karya wisata dan kunjungan lapangan memberikan pengertian nyata tentang sifat masalah-masalah orang dewasa. Yang kedua, karya wisata dan kunjungan lapangan memungkinkan terjadinya transfer pengertian ide-ide yang sulit dari pimpinan kepada peserta. Yang ketiga, apabila dilaksanakan dengan baik, karya wisata dan kunjungan lapangan merupakan kegiatan kerjasama yang cenderung mengembangkan kesatuan tujuan di antara para peserta. Yang keempat, karya wisata dan kunjungan lapangan dapat diperankan dengan baik untuk mendorong partisipasi anggota dalam diskusi yang tidak lanjut setelah kunjungan lapangan. Mungkin materi yang ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kembali saya serahkan kepada moderator. Kelemahan dari kunjungan lapangan dan karya wisata. Yang pertama, tidak cocok untuk beberapa bidang permasalahan. Beberapa kegiatan karya wisata dan kunjungan lapangan terkadang tidak memiliki kesesuaian antara bahan ajar dengan tempat yang dikunjungkan. Hal ini bisa dinetralisir dengan cara sebelum melakukan karya wisata atau kunjungan lapangan hendaknya melakukan observasi tempat apakah tempat tersebut sudah sesuai dengan bahan ajar dan tujuan utama dari pelaksanaan karya wisata atau kunjungan lapangan tersebut. Yang kedua, mahal atau waktu, uang, dan tenaga jika kunjungannya jauh. Terkadang pelaksanaan karya wisata atau kunjungan lapangan tidak memikirkan dengan baik biaya. Waktu dan tenaga yang dikeluarkan seharusnya bisa dilakukan di tempat yang tidak terlalu jauh, sehingga waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Yang terpenting dalam proses karya wisata dan juga kunjungan lapangan adalah hasilnya, bukan tempat yang jauh. Yang ketiga, memerlukan banyak persiapan, yaitu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan
memang membutuhkan persiapan yang banyak, sehingga nantinya mendapatkan kepuasan yang besar. 4. Melibatkan orang lain. Dalam pelaksanaan karya wisata dan kunjungan lapangan memanglah melibatkan orang lain. Contohnya, perizinan tempat yang akan dikunjungi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tujuan yang disarankan untuk kunjungan lapangan dan karya wisata. Morgan et al. Tahun 1976 menyarankan bahwa yang menjadi tujuan kunjungan lapangan dan karya wisata seperti yang pertama yaitu pertanian, yang meliputi lahan pertanian, peternakan, dan pabrik. Yang kedua, seni, yang meliputi galeri seni, pameran seni, kebun, dan pantai. Yang ketiga yaitu klub, yang meliputi pelayanan profesional, komersial, dan rekreasi. Yang keempat, komunikasi, yang meliputi telepon, telegraf, radio, televisi, dan surat kabar. Yang kelima, pemerintahan, yang meliputi kantor pos, pengendalian erosi, dan gedung pengadilan. Yang keenam yaitu pendidikan, yang meliputi sekolah, akademik, museum, perpustakaan, galeri, dan pameran. Yang ketujuh, bangunan, yang meliputi sistem air, jembatan, jalan raya, gedung, dan terowongan. Yang kedelapan, pameran, yang meliputi pecan pertanian, pementasan olahraga, dan pameran ilmiah. Yang kesembilan, keuangan, yang meliputi bank, asosiasi simpan pinjam. Yang ke-10, bahan makanan, yang meliputi toko roti, perusahaan susu, dan pabrik botol. Yang ke-11, kesehatan, yang meliputi klinik, rumah sakit, kantor pemadaman kebakaran. Yang ke-12, sejarah, yang meliputi gedung, tempat, dan benteng peninggalan sejarah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Yang selanjutnya, yang ke-13 ada perumahan. Di antaranya ada perkampungan kumuh, proyek pemukiman. Yang ke-14 ada pabrik. Di antaranya ada pabrik makanan, pabrik sabun, dan bahan kimia. Yang ke-15 ada militer. Di antaranya yaitu tentara, landasan pesawat terbang, sekolah, dan perguruan tinggi. Yang ke-16 ada sumber daya alam. Di antaranya yaitu pertambangan, barang galian, dan kehutanan. Yang ke-17 yaitu musik. Di antaranya ada konser, opera, gedung konser, pabrik alat musik, dan program studio. Yang ke-18 ada alam. Di antaranya ada perlindungan hutan, sungai, danau, gunung, dan air terjun. Yang ke-19 ada rekreasi. Di antaranya ada perkemahan, tanah lapang, pantai, kolam renang, dan taman. Yang ke-20 ada agama. Di antaranya ada gereja, sekolah, katedral, dan tempat peribadahan. Yang ke-21 ada tempat perbelanjaan. Di antaranya yaitu lukisan, mesin, kecantikan, lemari. Yang ke-22 ada transportasi, yaitu jalan kereta api, jalan bawah tanah, dan lapangan udara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya ada merencanakan kunjungan lapangan dan karya wisata. Keberhasilan kunjungan lapangan dan karya wisata sangat tergantung pada seberapa baiknya perencanaan yang dibuat, dengan menekankan agar tempat yang tujuan yang dipilih mempunyai kaitan dengan masalah, potensi, dan peluang yang akan dan sedang dihadapi sasaran. Berikut ini beberapa saran yang dapat membantu untuk merencanakan kunjungan lapangan dan karya wisata yang efektif. Yang pertama, keikutsertaan dalam perencanaan. Peserta diharapkan ikut serta untuk merencanakan kunjungan dan karya wisata. Keberhasilan dari kegiatan ini sangat tergantung dari kesadaran peserta tentang maksud dan prosedur yang akan diikuti. Jadi dalam keikutsertaan dalam perencanaan ini, peserta yang akan ikut dalam kunjungan lapangan atau karya wisata harusnya mempunyai peran dalam perencanaan yang akan dilakukan. Kedua,
Pengaturan dengan melibatkan pihak organisasi yang akan dikunjungi. Orang dan wakil organisasi yang akan dikunjungi harus dilibatkan dalam perencanaan. Mungkin perlu mengunjungi industri atau organisasi beberapa kali untuk membuat pengaturan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi dalam saran yang kedua ini harus melibatkan orang atau sekelompok atau wakil organisasi dalam suatu tempat yang akan dikunjungi untuk membuat pengaturan atau peraturan yang sesuai dan diharapkan. Selanjutnya yang ketiga, pengaturan waktu. Dalam merencanakan karya wisata menggunakan bus yang mempunyai rute perjalanan yang diminta dan akan memperhitungkan waktu yang diperlukan setiap fase perjalanan. Dari pengaturan waktu di sini, setiap kunjungan lapangan atau karya wisata, kita harus menentukan berapa durasi atau lama waktu yang akan digunakan, baik itu dalam perjalanan atau telah waktu untuk kunjungan lapangan tersebut. Selanjutnya ada transportasi. Alat transportasi untuk perjalanan yang jauh bisa menggunakan angkutan yang bertanggung jawab dalam hal kecelakaan, mempunyai jaminan asuransi baik sopir maupun mobil, serta sopir dan kendaraan yang terpercaya. Buat kesepakatan dengan sopir, misalnya menyangkut kecepatan, jarak antar iring-iringan, dan lain sebagainya. Peserta diminta patuh pada kebijakan keselamatan perjalanan. Nah, di poin nomor 4 ini, bagian transportasi, alat transportasinya harus yang terpercaya, baik sopir maupun kendaraannya. Jadi harus berpatuh juga pada pengaturan yang atau kebijakan yang telah diterapkan oleh sopir atau alat-alat transportasinya. Yang kelima ada bahan dan perlengkapan. Bahan dan perlengkapan yang diperlukan seyogianya yang tersedia di tempat tujuan atau peserta membawa sendiri, sebab akan menghabiskan waktu jika tidak tersedia pada saat diperlukan. Nah, di poin kelima ini, bahan dan perlengkapan sebaiknya peserta atau orang-orang yang akan mengikuti kunjungan lapangan atau karya wisata ini membawa atau menyiapkan bahan dan perlengkapannya sendiri agar tidak membuang-buang waktu untuk mencari bahan dan perlengkapannya saat tiba di tempat. Selanjutnya poin ke-6 atau yang terakhir, yaitu pembentukan panitia. Hal yang terpenting dalam kepanitiaan adalah adanya rincian tugas yang jelas bagi setiap anggota panitia, dan akan lebih baik jika peserta juga diberi tanggung jawab. Nah, di poin pembentukan panitia ini, dalam kunjungan lapangan atau karya wisata, ada baiknya kita akan menentukan dan membentuk beberapa tim atau panitia yang ditugaskan baik itu dalam perancangan atau pengelolaan waktu di tempat diadakannya kunjungan lapangan tersebut. Jadi sudah sesuai tugas-tugas yang diberikan agar terjadinya kunjungan lapangan dan karya wisata yang efektif dan efisien. Mungkin segitu pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Pemaparan dari kelompok 1, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.